Oke, selanjutnya adalah munculnya topik penelitian. Ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, pasti harus ada topik yang akan kita bahas, teman-teman semua. Nah, untuk topiknya sendiri, pastinya yang pertama adalah menarik bagi kita sebagai seorang peneliti. Dan juga membangkitkan antusiasme peneliti nih, karena kita pasti sudah berekspektasi mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu sumber topiknya itu dari mana aja sih? Nah, untuk sumber topiknya, yang pertama adalah masalah di sekitar dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Yang selanjutnya ada juga kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan pastinya. Dan kita harus mereview juga artikel analisis dari literatur di area tertentu untuk batas-batas pengetahuan saat ini dan agenda penelitian potensial. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus juga mereview, membaca terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, meninjau monografi dan pemrosesan informasi, serta artikel jurnal yang dirujuk terutama bagian akhirnya. Oleh karena itu, nih, buat teman-teman semuanya, ide penelitian jarang muncul dari pemikiran yang original. Kemungkinan besar pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak pengembangan dari peneliti-peneliti terlebih dahulu. Membaca sehingga salah satunya yaitu merupakan membaca yang dimana membaca ini adalah elemen umum dalam tiap pendekatan dan juga ini sangat diperlukan oleh peneliti, oleh kita semua yang akan melakukan penelitian karena kita harus membaca dulu. Dengan adanya membaca, kita mengetahui area dan juga melihat peluang dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini ada Gill dan Johnson di tahun 1997 dan 2022. Beliau berpendapat bahwa pemilihan topik akan beresiko jika diserahkan sepenuhnya di tangan peneliti topik yang dipilih. Mungkin terbukti terlalu kecil, terlalu besar, atau tidak sama sekali layak dalam kerangka waktu. Sehingga saat ini yang harus muncul dalam sebuah ide penelitian yang dikerjakan, yaitu untuk dilihat apakah merupakan penelitian atau bukan. Dengan menggunakan nih teman-teman, kita bisa juga menggunakan metode atau pertanyaan seperti ini. Apakah yakin itu lebih dari proyek konsultasi? Apakah lebih luas dari masalah biasa dan memiliki implikasi? Atau apakah lebih luas dari sekedar replikasi dari suatu yang telah dilakukan sebelumnya? Jika peneliti sudah merasa cocok dengan pertanyaan yang tiga tadi, maka akan timbul pertanyaan lainnya dari pertanyaan ketiga tadi. Apa aja sih? Nah, yang pertama, apakah proyek yang dapat dilakukan dalam kerangka waktu wajar? Apakah proyek penelitian sesuai? Apakah data yang dibutuhkan tersedia? Atau apakah akses akan tersedia selama periode waktu yang cukup? Setelah area topik umum itu ditentukan, kita harusnya melanjutkan dengan mengidentifikasi kemungkinan arah. Arah di sini yaitu dapat menggunakan alat bantu guna memetakan ide, variabel, hubungan, serta proses penelitian. Sebelumnya melanjutkan proses penelitian, peneliti perlu membuat proposal dulu nih teman-teman. Proposal penelitian garis besar yang terus direvisi selama periode pembaca. Proposal penelitian ini sendiri mencakup beberapa elemen berikut. Seperti yang sudah dipaparkan, yang pertama ada judul. Karena dengan adanya judul, kita memperjelas apa yang akan coba kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Yang kedua adalah abstrak. Pada abstrak sendiri, yang nantinya ini akan menanggung masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan, sehingga terbentuklah abstrak atau ringkasan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah isu. Mengapa sebuah penelitian tersebut menarik dan penting dilakukannya penelitian? Yang keempat, ada tujuan. Bagaimana sih studi berhubungan dengan masalah? Dan ada tinjauan literatur.
atau ulasan publikasi dengan tema yang relevan atau pengertian-pengertian garis besar dari peneliti yang akan kita lakukan dan metode bagaimana dan juga mengapa proses tersebut dapat dilakukan. Terakhir pastinya ada manfaat, hasil yang diharapkan dari penelitian kita bermanfaat untuk siapakah penelitian yang kita lakukan itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menjelaskan, ketika sudah mendapatkan 7 dari proposal penelitian itu sendiri, maka proposal penelitian biasanya akan membentuk sebuah fitur utama dari tiap aplikasi untuk persetujuan etika sehingga harus menunjukkan nilai penelitian, integritas, dan juga metode yang digunakan serta tingkat keterlibatan peserta ataupun manusia itu sendiri ataupun human yang menjadi sasaran pada penelitian, baik itu di dalam internal penelitian ataupun eksternal penelitian itu sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada gambar mengenai skema konseptual, yang dimana pada gambar 2.6 dan juga ada gambar 2.7 mengenai masalah pengukuran pada kerangka konseptual atau skema konseptual itu sendiri. Ya, untuk gambar 2.6 sendiri, yang dimana ini merupakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positifis atau dalam lingkungan accounting dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan juga faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh yang dimana kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa kenapa ada dua gambar tersebut, gambar 2.6, ternyata teman-teman di gambar 2.6, walaupun ini lebih lama dibanding dengan gambar 2.7, pada skema 2.6 ini, yang ini merupakan skema yang membantu juga, namun perlu dimodifikasi untuk memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari sebuah hipotesis dan juga metode pengumpulan data sehingga dibuatlah desain 2.7 teman-teman. Untuk 2.7 sendiri di sini ditambahkan mengenai masalah pengukuran, yaitu di masing-masing keduanya di ujung kanan dan ujung kiri itu ada identifikasi dan ukuran baik itu pada mandiri variabel maupun pada bergantung variabel, dan di tengahnya ini ada identifikasi dan juga kontrol di modernisasi variabel. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan variabel yang mandiri, kita tetap harus menggunakan identifikasi dan juga ukuran. Begitupun dengan kita menggunakan variabel yang bergantung, yaitu kita harus menggunakan identifikasi dan ukuran. Nah, ketika keduanya memiliki benang merah, maka di tengah-tengah disebut mereka akan memberikan modernisasi variabel, yang dimana pada modernisasi variabel ini nantinya kita akan mengidentifikasi dan juga mengkontrol terhadap variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam penelitian tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada gambar mengenai skema konseptual, yang dimana pada gambar 2.6 dan juga ada gambar 2.7 mengenai masalah pengukuran pada kerangka konseptual atau skema konseptual itu sendiri. Ya, untuk gambar 2.6 sendiri, yang dimana ini merupakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positifis atau dalam lingkungan accounting dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan juga faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh yang dimana kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa kenapa ada dua gambar tersebut, gambar 2.6, ternyata teman-teman di gambar 2.6, walaupun ini lebih lama dibanding dengan gambar 2.7, pada skema 2.6 ini, yang ini merupakan skema yang membantu juga, namun perlu dimodifikasi untuk memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari sebuah hipotesis dan juga metode pengumpulan data sehingga dibuatlah desain
2.7 teman-teman. Untuk 2.7 sendiri di sini ditambahkan mengenai masalah pengukuran, yaitu di masing-masing keduanya di ujung kanan dan ujung kiri itu ada identifikasi dan ukuran, baik itu pada mandiri variabel maupun pada bergantung variabel, dan di tengahnya ini ada identifikasi dan juga kontrol di modernisasi variabel. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan variabel yang mandiri, kita tetap harus menggunakan identifikasi dan juga ukuran. Begitupun dengan kita menggunakan variabel yang bergantung, yaitu kita harus menggunakan identifikasi dan ukuran. Nah, ketika keduanya memiliki benang merah, maka di tengah-tengah disebut mereka akan memberikan modernisasi variabel, yang dimana pada modernisasi variabel ini nantinya kita akan mengidentifikasi dan juga mengkontrol terhadap variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam penelitian tersebut. Struktur DNA pengembangan teori baru. Dalam pengembangan teori, dalam penelitian antara teori dan data memerlukan analisis kritis dan kreativitas. Bagaimana peneliti berpikir? Dialog berulang-ulang yang dilakukan peneliti antara teori dan data memerlukan analisis kritikal dan kreatif. Definisi dan penilaian merupakan interaksi yang konstan. Kita mendefinisikan ide-ide kita sebagai suatu teori, mengembangkan ide-ide baru dari teori itu, menggunakan ide-ide tersebut untuk pengukuran, dan mendefinisikan kembali teori-teori itu di dalam suatu sintesis baru. Namun demikian, interaksi antara definisi dan penilaian harus didorong, dipercepat, dan dibahas oleh analisis kritikal. Analisis kritikal merupakan proses landasan yang harus kita lakukan secara terus-menerus untuk membuat definisi tepat dan tidak rancu dan penilaian tindas bias. Dalam struktur DNA, Crick and Watson mampu membangun model fisik yang terdiri dari dua rantai nukleotida yang melingkar secara heliks tangan kanan dan berjalan dalam arah yang berlawanan, dengan urutan komplementer dari basa terikat hidrogen. Struktur yang dihasilkan dimungkinkan secara stereokimia, dan bukti SNARK X berikutnya dari Franklin menegaskan bahwa tulang punggung gula fosfat memang berada di luar molekul. Implikasi yang lebih umum bagi peneliti adalah kewaspadaan konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Bradman adalah sebuah fenomena, beberapa akan mengatakan aneh, dan mengatasi dominasi menjadi pertanyaan mendesak bagi Kapten Inggris berturut-turut. The Bradman Problem dirinci oleh Lawrence Lewis dalam bukunya The Body Line, kontroversi tahun 1983, dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik, menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberi solusi yang berhasil. Yang pertama, mengubah kondisi bermain, kemudian yang kedua, mengubah aturan main, ketiga, mengganti bowling, keempat, mengubah penempatan bidang, kelima, memperkenalkan serangan body line. Implikasi yang lebih umum untuk penelitian adalah bahwa mungkin ada keadaan hukum, moral, etika, atau profesional yang mencegah baik pelaksanaan penelitian ataupun pelaksanaan rekomendasi dari temuan penelitian. Akuntansi manajemen strategis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih mengenai definisi atau pengertian dari akuntansi manajemen strategis. Jadi, akuntansi manajemen strategis adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, memilih, dan menganalisis data akuntansi untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis serta untuk menilai efektivitas organisasi tersebut. Nah, akuntansi manajemen strategis dalam lingkup akuntansi dapat mengamati identifikasi, terus menjadi definisi dan solusi untuk masalah bisnis praktis serta solusi yang memerlukan spesifikasi dari pertanyaan penelitian dan pengembangan hipotesis serta strategi implementasi alternatif. Oke,
Pada gambar 2.8 ini merupakan sebuah tahapan analisis yang digambarkan yang menghasilkan sebuah kerangka kerja yang lebih umum untuk solusi bisnis dan peluang peningkatan. Jadi, gambar ini merupakan sebuah pendekatan yang dicetuskan oleh Harvey Jones untuk pemecahan masalah. Di sini tuh ada akun yang diterbitkan, yaitu data bersejarah, ada pria top, yaitu merupakan sasaran, ada lantai tokonya, yaitu audit situasi. Di sini juga ada menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis itu melalui pembandingan dan strategi, dan di sini juga ada menerapkan solusi. Oke, selanjutnya, nah di sini Harvey Jones mengembangkan model sistematis selama seri pertama untuk aplikasi di seri kedua, ataupun dimaksud dengan pemecahan masalah yang kedua. Nah, inti dari model ini adalah sebuah spesifikasi pertanyaan penelitian yang didasarkan pada analisis laporan keuangan dan dipublikasikan serta pengamatan empiris terhadap situs tersebut. Nah, pada gambar 2.9 ini merupakan sebuah proses umum atau merupakan sebuah urutan dari peningkatan. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini merupakan tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Kedua itu ada audit situasi, di mana merupakan sebuah analisis dampak keuangan atau kompetisi ataupun pemasaran ataupun lingkungan. Selanjutnya itu ada pembandingan. Nah, pembandingan ini merupakan sebuah analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Terus yang keempat ada alternatif strategi, di mana itu merupakan sebuah hal yang merumuskan atau menerapkan strategi ofensif, defensif yang optimal. Selanjutnya itu yang kelima ada evaluasi prestasi, di mana ini sebagai peninjauan atau pemantauan dengan langkah-langkah keuangan maupun non-keuangan. Terus ada implikasi sistem akuntansi. Di sini merupakan mengubah sumber informasi atau tindakan atau praktik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Nah, ini kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan memiliki pendekatan sistematis, hampir strategis yang relatif sedikit bergantung pada teori. Nah, urutan penelitian positivis yang diterima menawarkan kesamaan besar, kecuali bahwa tahap persiapan yang jauh lebih luas sedang diambil dan jarang dibatasi pada pertimbangan satu kasus. Nah, spesifikasi elemen individu dari urutan penelitian di sini memberikan dasar untuk diskusi dengan fokus pada teori dan literatur yang cukup untuk dapat membangun hipotesis yang dapat diuji.